ru'yatun nafsi bi'ainil haqarah, ya tawadhu memandang diri dengan pandangan hina. Wa ru'yatul ghairi bi'ainil izzi, memandang orang lain dengan pandangan mulia. Kita diperintahkan begitu. Ya, biar apa? Hatta la yafkhara, sehingga tidaklah berbangga-bangga ahadun ala ahadin, seseorang atas orang lain. Ya, maknanya berbangga-bangga itu biar nggak sombong. Makanya kalau orang sombong itu obatnya tawadhu. Ya, kalau tawadhu memandang diri dengan pandangan hina, memandang orang lain dengan pandangan mulia, maka sombong itu ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah. Sombong itu dia pandang diri sendiri dengan pandangan mulia, dan dia pandang orang lain dengan pandangan hina. Itu sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya bener ya, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Ta'ala auha ilayya, ya telah mewahyukan Allah kepada diriku, kata Nabi, antawadhu, ya tawadhu, agar kamu senantiasa bertawadhu, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidaklah berbangga-bangga, yakni tidaklah sombong ahadun seseorang ala ahadin atas orang lain. Ya, Allah Ta'ala itu perintahkan ya kepada Nabi dengan wahyunya agar kita semua, kamu sekalian berbuat tawadhu. Apa tawadhu? Ya, tawadhu itu ru'yatun nafsi bi'ainil haqarah. Ya, tawadhu memandang diri dengan pandangan hina. Wa ru'yatul ghairi bi'ainil izzi, memandang orang lain dengan pandangan mulia. Itu tawadhu. Ya, jadi tawadhu itu memandang diri sendiri dengan pandangan hina, memandang orang lain dengan pandangan mulia. Ini tawadhu. Kita diperintahkan begitu. Ya, biar apa? Hatta la yafkhara, sehingga tidaklah berbangga-bangga ahadun ala ahadin, seseorang atas orang lain. Ya, maknanya berbangga-bangga itu biar nggak sombong. Makanya kalau orang sombong itu obatnya tawadhu. Ya, kalau tawadhu memandang diri dengan pandangan hina, memandang orang lain dengan pandangan mulia, maka sombong itu ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah. Sombong itu dia pandang diri sendiri dengan pandangan mulia, dan dia pandang orang lain dengan pandangan hina. Itu sombong. Ya.
Jadi yang merasa pantas, yang merasa bagus cuman dirinya sendiri, orang lain nggak ada yang pantas. Begitu. Senangnya tarofu, ya tarofu, ngangkat-ngangkat dirinya gitu, ya taqaddum dan mengedepankan dirinya, menganggap penting dirinya dan menganggap orang lain nggak ada yang penting. Itu namanya taqaddum. Makanya orang sombong itu bahaya, ya bahaya, bisa merusak keadaan di dunianya, bahkan sampai keadaan di akhiratnya, ya. Makanya iblis itu dia berbuat sombong, berbuat maksiat dengan kesombongannya. Iblis tuh pada saat Allah perintahkannya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya aku jadikan di bumi ini khalifah, ya kan, manusia itu. Akhirnya Allah perintahin fasjudu ila Adam, maka sujudlah kamu sekalian kepada Nabi Adam. Pada saat Allah perintahkan itu fasajadu, maka semuanya itu sujud, illa iblis, kecuali iblis kamu sujud. Aba, menolak si iblis itu, wastakbar, dan juga membesarkan dirinya. Ya, kata iblis, perintah macam apa? Gitu. Ya, timbang sosok yang diciptakan dari tanah, sedangkan saya dari api, kata iblis, mesti sujud kepada tanah gitu. Akhirnya nggak mau, aba, menolak dirinya, nggak mau sujud, wastakbar, dan membesarkan dirinya. Ya, jadi wastakbar itu menganggap besar dirinya gitu pada saat itu. Akhirnya apa? Allah murka, sampai gini hari diampunin belum diampunin. Makanya siapa orang yang bermaksiat dengan kesombongannya gitu ya, la yurja ghufranuha, tidak diharapkan pengampunannya gitu. Orang kalau maksiat dengan sebab sombong, tidak diharapkan pengampunan, yang nggak ada harapan lah buat diampunin. Nah, kita ngeri. Makanya kalau ada kesombongan dalam diri, takutnya nanti keadaan kita di dunia yang mesti bisa bagus nggak jadi kasih bagus sama Allah, di akhirat apalagi. Nah, gitu ya. Kenapa? Nggak diampunin dosanya. Jadi diperintahin bertawadu sehingga tidaklah berbangga-bangga, yakni berbuat sombong, ahadun ala ahadin, seorang atas orang lain. Wala yabghiya ahadun ala ahadin, dan juga sehingga tidak yabghi, ya melampaui batas, ya tidak melampaui batas, tidak zalim, ahadun seseorang, ala ahadin atas orang lain, jangan sampai zalim. Maka diperintahkan tawadhu. Syekh Nawawi dalam kitab Maraqil Ubudiyahnya itu, beliau ya mensyarahkan kitab Bidayah Imam Ghazali itu kriteria orang sombong itu kayak tadi, dia nganggap dirinya mulia, nganggap orang lain hina. Nah, nanti ada kalanya seseorang itu menganggap dirinya mulia, ya, seseorang menganggap dirinya mulia, tapi nganggap orang lain mulia juga, gitu ya. Ada orang nganggap dirinya mulia nih, nganggap orang lain mulia juga, nggak jadi sombong, ya nggak jadi sombong, karena tidak ada yang merendahkan orang lain, ya. Bisa jadi dia ngerasa dia mulia, bisa jadi nih karena ada ilmu dalam dirinya, maka dia memuliakan ilmu yang ada dalam dirinya dan tanpa pernah menganggap orang lain hina, nah, tetap menganggap orang lain juga mulia, begitu ya. Itu tidak termasuk kategori sombong. Yang repot kalau udah sampai batas itu tuh terus dia tambahin lagi, ya, dilihat dirinya mulia, lalu dilihat orang lain mulia juga, kan aman dah, terus ditambahin lagi. Nah, ini hati-hati, sering kejadian sama ahlul khair nih, sama orang-orang yang punya kebaikan, orang yang rajin ibadahnya, orang yang rajin ngajinya, orang yang banyak wiridnya, hati-hati ya. Contoh ustadz dah gitu ya, ustadz kan orang punya kebaikan dah ya, ustadz. Pada saat ustadz itu kumpul dah, ya, dia anggap ada ilmu dalam dirinya, maka dia pandang mulia dirinya karena ilmunya.
dan dia pandang mulia juga orang lain selain dirinya. Makanya kalau lagi acara, contohnya acara gitu ya, lagi acara, katakan lagi maulid, apalagi Isra Mi'raj gitu. Kalau ustadz tempatnya depan di belakang, depan. Walhasil karena emang udah disiapin tempat jadi ke depan. Ustadz ada kumpul depannya, kan bagus deh. Begitu. Kenapa dia mau? Dia memuliakan ilmu dalam dirinya. Ya, mulia depan deh gitu, depan netin jamaah. Terus lihat kanan kirinya banyak ustadz juga. Ya, alhamdulillah kata dia banyak ustadz di sini. Udah begitu dia tambahin lagi tuh sama dia. Tapi kan biar bagaimana juga yang lebih sering diundang tahlilan kan saya bukan dia. Begitu kata ada perasaan begitunya tuh sama dia tuh ya. Yang lebih diundang ceramah kan saya bukan dia. Ada perasaan gitunya. Tadinya menganggap sama tuh dengan kedudukan yang sama, bagus. Lalu dilebihkan dirinya atas yang lainnya, jadi sombong lagi nanti. Gitu. Ini kata Imam Ghazali ya, lebih sombong lagi. Jadi sombong lagi. Musuhnya dia bagus, anggap diri baik, bagus, nggak apa-apa ya. Selama anggap bagus juga orang lain, tinggi juga orang lain. Ditambahin lagi sama dia, jadi sombong lagi. Itu hati-hati. Ya, hati-hati. Itu diperintahkan untuk apa? Tawadhu. Ya, untuk bertawadhu. Dan tidaklah berbuat zalim seseorang ala ahadin atas orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raaitu rabbi fil manam fasaqal haditha ila an qala ya Muhammad qultu labbaik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rabbi Tuhanku, ya, yakni Allah Ta'ala fil manam, dalam tidur, dalam mimpi. Jadi Nabi pernah bermimpi suatu ketika. Fasaqal hadis, maka Nabi menyampaikan hadis ila an qala, sampai bahwasanya qala di sini yang qala nih Allah, ya, sampai Allah berfirman, ya Muhammad gitu. Ya, qultu labbaik, maka aku jawab kata Nabi, labbaik ya Allah. Ya. Qala, maka Allah Ta'ala berfirman, idza shallaita faqul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini. Ya. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, ya Muhammad, duhai Muhammad. Maka Nabi jawab, labbaik ya Allah. Qala, maka Allah Ta'ala firmankan, idza shalaita, apabila kamu telah sholat, artinya telah selesai melakukan sholat gitu ya. Fakul, maka ucapkanlah olehmu. Nabi diajarkan suatu doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya, duhai ya Allah, sungguh aku memohon kepada Engkau fi'lal khairat, ya, akan perbuatan yang baik-baik. Ini maknanya minta perbuatan yang baik-baik, minta biar Allah kasih taufik kepada kita bisa berbuat hal yang baik-baik gitu. Wa tarkal munkarat, dan aku mohon kepada Engkau akan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Ini mohon kepada Allah agar Allah berikan taufik kepada kita agar kita bisa meninggalkan hal-hal yang munkarat. Wa hubbal masakini, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah agar aku bisa cinta kepada orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, duhai Allah, apabila Engkau berkehendak kepada hamba-Mu fitnatan, akan terjadinya satu fitnah, maka faqbidni ilaika, ya, qabada yakbid itu maknanya cabutlah nyawa saya gitu ya. Faqbidni, maka cabutlah nyawa saya, ilaika, menghadap kepadamu, ghaira maftunin, dalam keadaan sebagai orang yang tidak dapat fitnah gitu. Ya, ini bagus bacanya itu ya, doa itu ya, ayatnya ya. Jadi bacanya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat
wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya, baca itu. Biar apa? Biar Allah kasih sama kita taufik, kita bisa berbuat hal yang bagus-bagus. Biar Allah kasih kita taufik, kita bisa meninggalkan perkara yang munkar-munkar. Ya, biar Allah kasih kepada kita kekuatan, kita bisa mencintai orang-orang miskin. Seumpama Allah takdirkan ada fitnah datang kepada kita, minta sama Allah biar fitnah itu datang kepada kita tidak sampai habis nyawa kita, gitu. Jadi matinya selamat, ya. Jadi ada istilah mautus sa'adah, mati yang gembira itu yang jauh dari fitnah. Ya, ada kematian yang gembira, kematian yang jauh dari fitnah. Lalu Allah jadikan matinya husnul khatimah, mati dalam Islamnya, mati dalam imannya, mati dalam takwanya, mati dalam keadaan cintanya yang besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu namanya mautus sa'adah. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam waqala Allah taala, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Oh, hadis qudsi ini, ya. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ya, Allah berfirman, Allah taala berfirman, hadis qudsi, ya. Ibnu Adam gitu, ya. Jadi ada harfu nida di situ, ya, tapi nggak disebut Ibnu Adam. Kalau kata kita ya Ibnu Adam gitu, ya, duhai manusia. Jadi Ibnu Adam, kum ilayya amshi ilaika wamshi ilayya, ya, harwala yuharwilu, ya, uharwilu ilaika gitu. Ibnu Adam, kata Allah dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, anak Adam, manusia, amshi ilaika, kum ilayya, ya, kum ilayya, bangunlah kamu menghadap kepadaku. Ya, Allah perintahkan sama kita, manusia, kum ilayya, bangunlah kamu untuk menghadap kepadaku, gitu, ya. Amshi ilaika, maka aku akan berjalan kepada dirimu, begitu. Ya, kalau kita berdiri, bangun, bersiap sedia untuk menghadap kepada Allah, kata Allah, amshi ilaika, saya bakal jalan menuju kepada dirimu, begitu, ya. Kalau kita mau bangun ya Allah, Allah bakal jalan menuju kita. Wamshi ilayya, dan berjalanlah engkau menuju kepadaku, ya. Kata Allah, manusia, berjalanlah engkau menuju kepadaku. Ayo samperin saya, kata Allah, samperin saya, ya. Uharwilu ilaika, maka saya akan berlari menuju kepadamu, begitu, ya. Kalau kita bangun menuju kepada Allah, maka Allah akan berjalan nyamperin kita. Lalu kita berjalan, nggak sedar bangun, tapi berjalan kita menuju kepada Allah, begitu, ya. Maka uharwilu ilaika, saya bakal datang lari nyamperin kamu, begitu. Artinya apa? Allah terlebih dekat kepada kita, ya. Allah akan terlebih dekat kepada kita selama kita mau ngedekat kepada Allah. Menghadapnya saja kita bangun, Allah bakal jalan nyamperin kita. Kita jalan nyamperin Allah, maka Allah akan berlari nyamperin kita, ya. Gitu. Maka ada hadis qudsi juga lain tuh, ya, apa namanya, apabila dekat, idza taqarrabal abdu ilayya shibran, gitu, ya, taqarrabtu minhu dira'an, wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an, ya. Wa idza atani yamshi
Ataituhu harwalatan. Nah, gitu ada hadis qudsi yang lain tuh. Ya. Apabila mendekat seorang hamba kepada diriku, shibran nih apa nih? Jengkal. Sejengkal kita dekat sama Allah. Begitu ya. Maka Allah akan mendekat kepada kita biraan. Biraan ini sahasta, ini hasta namanya. Tulang hasta. Tulang hasta ini 2 jengkal. Pasti 2 jengkal. Tuh. Sejengkal kita yang dekat sama Allah, maka Allah dekat sama kita 2 jengkal sahasta. Begitu. Allah terlebih dekat sama kita. Ya, wa idza taqarraba ilayya dhira'an, dan apabila mendekat seorang hamba itu kepadaku dhira'an sahasta, ya, taqarrabtu minhu ba'an, maka saya akan mendekat dari hamba tersebut ba'an. Ba'an ini 1 depak. Ini depak nih. Ya, kanan bentangkan kanan, kiri bentangkan kiri, ujung sampai ujung namanya depak. Kita dekat sama Allah 1 hasta, maka Allah dekat sama kita 1 depak. Maka Allah pun terlebih dekat kepada kita. Wa idza atani yamshi, dan apabila seorang hamba datang kepadaku berjalan, ya, ataituhu harwalatan, niscaya aku akan datangin hambaku itu harwalatan, berlari. Allah berlari artinya apa? Allah terlebih cepat mendekat kepada kita pada saat kita mau datang menuju kepada Allah Ta'ala. Gitu Allah tuh sayangnya sama kita itu begitu. Begitupun sebaliknya. Kalau ada seorang hamba yang jauh dari Allah, dibilangin nggak dengar kata, nggak pernah mau kembali sama Allah, bila tobat wal inabah, nggak ada tobatnya, nggak ada kembalinya sama Allah Ta'ala, biarin. Makanya ada hamba Allah Ta'ala, ya, yang dengan maksiatnya, dengan kekufurannya, dengan kedurhakaannya, bukan disempitin rezeki sama Allah, malah semakin diluasin. Istidrat. Apa istidrat? Ay ma'khudin qalilan bin ni'mah, ay bi iktsariha. Ya, istidrat itu Allah Ta'ala ambil sedikit demi sedikit kenikmatannya, tapi caranya lain, ngambilnya itu nggak berasa. Justru biiktariha, dengan Allah banyakin tuh kenikmatan, biarin makin banyak lagi. Apa yang bikin kamu lupa sama saya? Duit, saya banyakin duitnya. Apa yang bikin lupa sama saya? Perempuan, saya tambahin perempuan buat kamu. Apa yang bikin kamu lupa sama saya? Apa itu juga semakin ditambahin sama Allah. Kenapa? Sebab Allah murka sama orang tersebut. Sengaja ditambahin sama Allah, sengaja dijor-jorin sama Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala akan berkata begini dengan firman-Nya, biarin lu nih, gua tambahin biar makin jauh sama saya. Begitu. Itu orang kalau ada Allah benci, Allah nggak berdekat sama dia. Justru apa yang bikin makin jauh, Allah kasih lagi biar jauh. Demen dunia, kasih dunia yang banyak, biarin biar makin lupa sama saya, biar makin jauh sama saya. Begitu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah cintain dan Allah redhain. Begitu. Jadi kalau kita mau dekat sama Allah, maka Allah pun akan semakin dekat kepada kita. Begitupun sebaliknya, kalau ada orang nggak dengar kata, dibilangin dia tahu yang salah, masih juga dikerjain yang salah, Allah dikesampingkan terus, dijor-jorin sama Allah Ta'ala. Ya, dijor-jorin Allah, dicuekin, terserah kan Allah. Ya, kayak kita kalau gede sama orang kan gitu. Ya, tuh si fulan gini, serah, biarin mau ngapain kayak gitu tuh. Terserah, masa bodoh dia mau ngapain, kita serah. Nggak diperhatiin sama kita. Tapi kalau kita perhatian sama orang, cinta sama orang yang kita perhatikan, orang yang kita senangin berbuat suatu hal yang kurang tepat, kira-kira kita bakal bilangin nggak? Bilangin, kita perhatian sama dia. Iya, jangan begitu, orang cakep, nanti orang kurang senang. Nah, gitu kan, karena perhatian. Tapi kalau yang kita nggak perhatian, yang kita benci, serah dia mau ngapain, mau nyungkir balik, kita ngomong gitu. Karena kurangnya perhatian. Nah, Allah juga begitu sama hambanya. Ya, kalau Allah Ta'ala masih perhatian sama seorang hambanya, betul-betul Allah perhatikan. Makanya ada istilah namanya ujian keimanan. Ujian keimanan ini bukan azab, bukan bala. Pada saat memang dia bisa sabar dengan ujiannya, justru Allah bakal naikkan pangkatnya gitu. Ada kalanya orang yang memang Allah cuekin, tapi caranya Allah luasin, biarin, serah.
Lu senangnya gitu, ya udah silakan serah, biar makin jauh dari saya, gitu. Ya, keadaan jauh dari Allah itu adalah keadaan seburuk-buruknya keadaan, ya, jauh dari Allah. Ibnu Adam, duhai anak Adam, duhai manusia, udhkurni sa'atan min awwalin nahari wa sa'atan min akhirihi. Nempel alif itu. Akhirihi ya. Bukan hak, bukan ya. Akfika, alifnya punya akfika ma baina dzalika. Ibnu Adam, duhai anak Adam, duhai manusia, Allah panggil kita, udhkurni, berzikirlah kamu kepadaku, ingat-ingatlah engkau kepadaku, kata Allah, dengan zikir saatan, pada satu waktu, min awalin nahari, di awal siang. Kapan awal siang tuh? Pagi, ya, awal siang tuh pagi, ya. Wasaatan, dan juga berzikirlah engkau kepadaku akan satu waktu, min akhirihi, di akhirnya siang, ya, akhirin nahar, akhirnya siang, gitu. Itu diperintahin tuh, biar banyak zikir, ingat sama Allah di awal siang, yakni pagi hari, dan di akhir siang. Kapan akhirnya siang? Ya, sore, maghrib, ya, maghrib akhir siang. Nanti lewat maghrib malam namanya, ya, lewat maghrib namanya malam, udah ganti hari. Makanya kita diperintahin tuh banyak zikir di pagi dan petang hari, ya. Akfika, maka aku akan cukupkan keadaanmu, ma baina dzalika, apa yang ada di antara itu. Antara apa? Antara awal siang dan juga akhirnya siang. Itu Allah cukupin. Dan juga Allah cukupin kapan? Dari akhirnya siang sampai nanti ketemu awalnya siang lagi. Jadi kita ambil antara itu tuh, banyakin zikir sama Allah. Itu waktunya waktu yang bagus berarti. Di awal siang, di akhir siang, di pagi hari dan di petang hari, di maghrib gitu ya. Banyakin zikir di situ. Maka Allah akan cukupkan keadaanmu, ma baina dzalika, apa yang ada di antaranya. Ini dua sisi nih di antaranya berarti kan. Sisi pertama dari awal siang sampai datangnya akhir siang. Sisi kedua mulai dari akhirnya siang sampai nanti ketemu awalnya siang. Itu Allah bakal cukupin sama kita semua. Ya, ingat sama Allah, banyak zikir sama Allah, Allah bakal cukupkan dirimu pada waktu yang ada di antara keduanya. Ambil bagian di pagi hari, ambil bagian di petang hari, di maghrib, ya, dari sore maghrib itu akhir siang namanya. Maka satu hari full Allah bakal cukupin kita. Enggak dikasih susah sama Allah Ta'ala. Ya, makanya kalau orang-orang dulu tuh kalau datang waktu asar dia nggak mau bangkit. Ya, apalagi maghrib udah nggak bangkit, isya baru mau. Begitu. Kalau kita kapan aja orang butuhin kita, biar kata waktunya habis asar lagi, biar kata habis maghrib, jadi aja kita. Apalagi kalau babnya bab ngopi lagi, ayo begitu. Oh, bab ngopi, ayo kita. Ya. Tapi kalau orang-orang yang punya pangkat tinggi sama Allah Ta'ala itu waktu-waktu itu dia nggak mau pakai yang lain. Ya, dia pakai dikir aja dalam Allah Ta'ala, ya. Kenapa? Janjinya akfika, saya bakal cukupkan kamu, ya, pada waktu antara keduanya. Jadi kalau lagi pagi itu orang suka baca takbir Allahu Akbar, ya, ada yang baca 100 kali. Kalau enggak emang lagi subuh tuh kita baca tuh, ya, Wallahu bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, aja gitu tuh, ya, baca itu bagus. Ingat Allah dengan zikir kita. Ibnu Adam, duhai anak Adam, la ta'jiz an tusalliya arba'a raka'atin min awalin nahari akfika akhirahu. Ya. Maka Allah dengan firman dalam hadis qudsi, Ibnu Adam, duhai anak Adam, ya, duhai manusia, la ta'jiz, janganlah engkau berlemah diri, ya, janganlah engkau berlemah diri, antusalliya,
dari bahwa kamu melakukan salat arba'a raka'atin, yakni salat 4 rakaat min awalin nahari, di awalnya siang. Ya. Salat 4 rakaat di awal siang. Awal siang berarti pagi. Kira-kira salat apa itu? Duha, ya. Jadi ada riwayat menyebutkan 2 rakaat subuh dan 2 rakaat sunnah subuh atau fajar. Ada yang mengatakan 4 rakaat di awal siang itu adalah sholat sunnah duha di awal siang. Ya, makanya ada yang mengatakan man sholat arba'a rakaatin fi awalin nahar, ya faqad ada haqqas sholat. Siapa yang menunaikan 4 rakaat di awal siang, ya maka sungguh dia telah menunaikan haknya sholat ini, sholat duha. Makanya kalau kita sembahyang duha, ya sebisa mungkin sekurang-kurang jangan 2 deh, sekurang-kurang 4. Walaupun 2 boleh nggak 2? Boleh, nggak sembahyang duha aja boleh, boleh nggak? Sunat gitu, tapi sebisa mungkin 4, paling kurang 4. Ya, karena 4 rakaat yang kita kerjakan di awal siang itu, kata Allah Ta'ala dengan firman-Nya dalam diskusi, akfika, maka aku akan cukupkan engkau akhirahu, pada akhirnya siang. Ya, Allah akan cukupin kita sembahyang di pagi, Allah cukupin sampai akhirnya siang nanti. Itu Allah cukupin kita. Makanya nih ada orang kata kalau sembahyang pagi mau sembahyang fajar, ya itu ganjarannya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan juga isinya. Kalau sunnah fajar doang tapi nggak fajar nggak subuh gimana? Nggak, mana ada orang membayang fajar nggak subuh? Pasti kan dia subuh, yang wajibnya subuh ya kan, membayang atau membayang duha. Makanya orang-orang kata kalau sembahyang duha tuh membayang biar apa? Biar apa kira-kira? Lihat aja doanya tuh ya. Wa in kana ba'idan faqaribuhu, ya wa in kana haraman fatahhirhu. Minta rezeki. Ya terus sembahyang biar kaya kata kita. Ya pantas, emang Allah bakal cukupin. Ya, Allah bakal cukupkan. Sembahyang di pagi hari Allah cukupkan sampai akhirnya siang, petang hari. Wa auhallahu ila Adama alaihi salam arba'u khisalin fihinna jima'ul khair. Ya. Laka wali waladika, laka wali walidika, ya. Khoslatun li wa khoslatun laka, wa khoslatun fi ma baini wa bainika, ya. Wa khoslatun fi ma bainika wa baini ibadi. Allah telah mewahyukan ila Adam alaihissalam, kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, atau Allah dengan firman-Nya arba'u khisalin, ada 4 perkara, fihinna, yang dalam 4 perkara itu, ya jima'ul khairi, ya itu jima' di sini terhimpunnya kebaikan, atau jima'nya terhubungnya kebaikan, gitu ya, terhubungnya kebaikan. Nanti terhubung di sini dari mana? Itu ada baini wa bainak, gitu ya, kan hubungan namanya, makanya dikata jima', bukan fihinna jami'ul khair, nggak kata gitu, tapi fihinna jima'ul khair aja. Jadi ada hubungan kebaikan di situ, ya, ada hubungan kebaikan pada 4 hal itu. Laka, yakni hubungan kebaikan bagi dirimu, wali walidika, dan bagi orang tuamu, bagi ayahmu. Khoslatun, satu bagian, ya satu hal itu, li, untuk diriku, kata Allah. Wa khoslatun laka, dan satu bagian lagi, ya satu perkara itu, laka, bagi dirimu. Wa khoslatun, dan satu bagian itu, fi ma baini wa bainak, ya ada di antara diriku dan dirimu.
Wa khoslatun, dan satu bagian lagi yang keempat, fima bainaka wa baina ibadi, yakni ada antara dirimu dan antara hambaku. Jadi 4 macam ya. Satu perkara yang punya hubungan kebaikan, terhimpun kebaikan, itu yang pertama buat aku, kata Allah, buat Allah. Yang kedua buat kamu, buat diri kita. Yang ketiga yakni antara dirimu gitu ya, antara diriku dan dirimu, terhimpun antara Allah sama kita ya. Dan satu bagian yang keempat adalah terhimpunnya itu kebaikan antara dirimu, yakni diri kita, wa baina ibadi, dan antara hamba-hamba Allah yang lainnya ya, antara kita dan hamba Allah yang lainnya. Ammallati hiyali fatusaddiquni wala tusyrik bi syai'an ya, wala tusyriku bi syai'an. Adapun allati yani khoslatun ya, satu hal yang pertama, hiyali yani hal yang menjadi bagian diriku, kata Allah, maka fatusaddiquni ya, Allah Ta'ala fatusaddiquni, maka kamu benarkan saya. Ini jatahnya Allah, yakni Allah dapat pembenaran dari kita ya. Wala tusyriku bihi, dan tidaklah kamu berbuat syirik, dan tidaklah kamu menyekutukan gitu ya, bi syai'an, kepada diriku akan sesuatu. Ini jatahnya Allah sendiri ya, jatahnya Allah sendiri buat dirinya. Allah minta ya, cukup kamu benarkan saya, kata Allah. Fatusaddiquni, benarkan saya, benarin saya gitu ya, benarkan saya. Makanya kalau bisa baca ayat kita, shadaqallahul azim ya, maha benar Allah. Itu perintah Allah ya, fatusaddiquni, maka benarkanlah olehmu oleh saya. Ya, ini kamu membenarkan diri saya gitu ya, fatusaddiqu jadi mudhari ya, kamu membenarkan saya. Wala tusyriku bi syai'an, dan kamu tidak berbuat syirik kepadaku akan sesuatu. Nah, ini jatahnya Allah nih, hanya buat Allah Ta'ala ya, hanya buat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala, jatah buat Allah yang Allah Ta'ala harapkan dalam satu perkara, agar kita membenarkan Allah dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah akan sesuatu, enggak menduakan Allah, tidak. Wa ammallati hiyalaka, dan adapun khoslahnya itu yang menjadi hiyalaka, bagian buat jatah kita ya, hiyalaka ini buat kamu saja. Apa itu yang buat jatah kita? Fa amaluka, adalah amal kita ya, amal kita itu semua nanti jadi jatah bagian kita, bukan buat Allah, bukan buat yang lainnya, tapi buat kita. Amal kita itu ya, amal kita buat kita. Wa ajzika bihi ya, maka aku akan balas kamu, kata Allah, bihi, dengan amalmu itu. Amal bagusin, amal banyakin, karena amal itu bagian jatah kita ya, bagian jatah kita masing-masing, nggak kebagi sama orang ya. Ada si A sama si B, si A sama si B kenal nih, yang satu tukang maksiat, yang satu tukang taat. Pada saat yang maksiat ini berbuat maksiat, kira-kira yang tukang taat kebagian dosanya nggak? Kakak, masing-masing itu urusan gitu ya, masing-masing gitu, masing-masing amal. Makanya baguskan amal kita. Ajzika bihi ya, maka aku akan balas engkau dengannya, yakni dengan amal itu. Wa ammallati fima baini wa bainak, dan adapun khoslahnya yang ketiga ya, yang jadi perkara baini wa bainaka, antara diriku, kata Allah Ta'ala, wa bainaka, dan dirimu. Nah, ini perkara yang terjalin nanti antara kita sama Allah ya, ada bagian kita, ada bagian Allah. Apa itu? Fa'alaikad du'a'u wa alayyal ijabatu.
Maka kata Allah Ta'ala dengan hadis kursi ini, ya, maka mustilah atas dirimu doa. Ini doa, dalam doa ini ada urusan keterkaitan dua sisi doa nih, doa dua sisi. Ya, makanya dikatakan dalam satu hadis tuh, sidqul mahabbah bi thalathi hisal, ya. Benar ya, cinta itu ada dalam 3 perkara. Yang pertama, ayakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Seorang kekasih itu dia bakal lebih memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan selainnya, yakni selain kekasihnya. Wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Seorang pecinta, seorang kekasih itu dia bakal lebih memilih duduk bersama kekasihnya ketimbang duduk bersama yang bukan kekasihnya. Lalu yang ketiga, yakhtara ridha habibihi, ya, ala ridha ghairihi. Seorang kekasih itu, seorang pecinta itu dia bakal lebih memilih keridhaan, ya, kekasihnya ketimbang keridhaan orang yang lainnya. Kita lihat yang kedua, ya, mujalasata habibihi. Umpama nih, katakan kita jangan ingat-ingat kasih itu bini mulu atau pacar yang bukan. Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala kita jadikan kekasih kita, kecintaan kita. Maka orang yang cinta sama Allah, dia bakal lebih memilih kalamullah. Apa kalamullah? Quran. Maka orang yang cinta sama Allah, dia akan lebih senang baca Quran. Begitu. Lalu cinta sama Allah, dia bakal lebih senang duduk sama Allah. Nah, duduk sama Allah ini nih, duduk ini kan inten, dalam arti inten perkara yang nggak kebagian orang lain, duduk berdua gitu sama Allah Ta'ala. Bagaimana duduk sama Allah Ta'ala? Dalam munajat, ya, dalam munajat, dalam doa, dalam ibadah, ya, yang mahdah itu urusan langsung kita sama Allah kan. Dalam sujud kita senyum sama Allah, dalam doa kita minta sama Allah, la ghairu, bukan yang lainnya, hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi dalam doa gitu ya, dalam doa kita. Makanya seorang yang sedang berbuat atau melakukan suatu hubungan sama Allah, ya, antara dirinya sama Allah, kata Allah, fad du'a wa 'alaika bid du'a. Maka musil atas dirimu dengan doa. Doa ini adalah satu hubungan yang tidak ada orang lain melainkan hanya dirinya dan Allah Ta'ala saja, doa. Maka Allah Ta'ala wa 'alaika bid du'a, ya, atau wa 'alaika du'a, dan musil atas kamu doa kita, ya, doa yang banyak minta sama Allah. Wa 'alayya al ijabah, maka Allah mewajibkan dirinya al ijabah, nanti kewajiban buat saya al ijabah, mengijabah doa kamu, gitu. Ini hubungan yang sangat indah gitu ya, hubungan yang sangat manis, karena hanya berdua pada saat seorang hamba itu dalam doa, berdua sama Allah, nggak ada yang lain, ya, nggak ada yang lain. Berdoa itu berdua. Maka Allah perintahkan kita dengan doa, dan Allah wajibkan dirinya sendiri, zatnya sendiri, al-ijabah, dengan pengijabahan doa. Ente doa, nanti saya yang jawab doa-doanya, gitu. Ya kan, ya, hubungan yang romantis, ya, nggak ada orang lain di situ, hanya dirinya mah Allah Ta'ala saja. Wa amallati fima bainaka wa baina ibadi, dan adapun allati, yakni khoslah yang keempat, yakni fima bainaka wa baina ibadi, yang ada terjadi di antara dirimu dan juga antara hamba-hambaku, antara diri kita dan hamba Allah yang lainnya, antara diri kita dan hamba Allah yang lain, antara diri kita dan manusia yang lain. Bagaimana itu hubungan? Fatashabuhum kama tuhibbu ayas hubuka, ya, yakni hubungan kita bersama orang lain, tashabuhum, yakni engkau bersahabat bersama mereka, ya. Kita disuruh bersahabat sama orang banyak, ya, kama tuhibbu, sebagaimana kamu suka, ayashabuka,
bahwa orang banyak itu bersahabat kepada dirimu. Kita kalau punya teman banyak kira nggak? Senang nggak? Senang. Bahkan dikatakan alfu sadiqin, 1000 teman itu qalil, sedikit. 1000 teman itu sedikit, satu musuh banyak, begitu. Kenapa sampai 1000 teman sedikit? Saking kita orang pengen punya banyak teman gitu. Kita pengen punya banyak teman, pengen ditemenin orang. Maka pada saat itu tashabuhum, ya, hubungan kamu bersama manusia yang lainnya adalah kamu bersahabat bersama mereka, kama tuhibbu, sebagaimana kamu suka, ya, antashabuhum ayashabuhum, bahwasanya mereka orang banyak itu berteman, ayashabuka, ya, mereka orang banyak itu berteman kepada dirimu, gitu. Itu huslah yang terjadi antara kita dan juga hamba-hamba Allah yang lainnya. Bikin pergaulan yang bagus, ya, temenin orang sebagaimana kita senang ditemenin orang, temenin orang. Jangan bikin permusuhan, ya, jangan bikin permusuhan. Makanya Allah sudah haramkan kezaliman kepada dirinya. Maka Allah perintahkan kita juga, fala tadzalamu, janganlah kamu saling berbuat zalim, gitu. Ya, jangan berbuat zalim. Bagusin perangai kita sama orang lain. Jadi nanti hubungan nama Allahnya ada, hubungan sama kemanusiaan juga bagus, gitu. Ya, itu yang diharapkan dalam kehidupan. Situ ya, wa fi suhufi Ibrahim alaihissalam. Allahu a'lam bishawab.